Halo semua teman-teman, saya wawancara atau bicara-bicara sedikit dengan Ade ini, Bere ini, atau Ito ini. Saya perkenalkan, dia adalah salah satu anggota tim 11 yang berjalan dari Toba sampai ke Jakarta berjalan kaki. Dan salah satu selain Ito Oni, Opung Oni, atau Anita Hutagalung, salah satu adalah Agustina Pandiangan. Saya akan ajak bicara-bicara biar kalian juga semua tahu dan paham apa kira-kira motifnya sehingga mau dan ikut di gerakan tersebut, ya. Nama lengkapnya sebutkan siapa itu? Agustina Pandiangan, Kerjaan? relawan Sopo Baca Haminjon, Mm-mm. dan mengajar juga Di mana itu? di Dolok Sanggul. Dolok Sanggul atau di Dolok Sanggulnya atau di luarnya? Enggak di Dolok Sanggulnya, di Desa Matiti. Matiti. Matiti, Itu ya. sekitar berapa kilometer dari Dolok Sanggul? Oke, berapa? 3 kilometer kayaknya. Oke, 3 kilometer. Asal Huta dari mana itu? Aku orang Pandumaan, Pandumaan Polung, Pandumaan Polung, ya. Sipitu, Pandumaan Situ Huta. Sipitu Huta. Sudah berapa generasi di sana? Oh, berapa generasi ya? Opung-opung udah di sana? Oh, mulai dari opung Iya. kami. Mm-mm. Opung bapakku udah Mm-mm. udah di sana, Mm. baru opungku, kemudian bapakku, Mm-mm. aku. Oke. Mama baru apa itu? Buru Nenggolan. Oh, baru Nenggolan. Adikku kau ya. Karena mamaku pun buru Nenggolan. Oh, berarti Pardi Mari. Jabu pun buru Nenggolan. Oh, iya. Ya, jadi adikku kau, mama kita Marpariban gitu ya. Oke. Beberapa tahun lalu itu masyarakat Pandumaan mengalami konflik besar dengan TPL. Masih kau ingat itu, Adek? Masih. Umur berapa kau kira-kira waktu itu? Konfliknya itu mulai dari aku SMP, itulah sepengingatku. Sebenarnya sebelum kami berada di Pandumaan juga kan udah ada gitu, Indorayon namanya gitu. Tapi seingatku dari aku SMP juga udah kusaksikan konflik itu. Orang tua, tetangga-tetangga, tulang, bapak udah, semualah orang-orang di sekitar itu sudah berjuang melawan TPL. Apa kira-kira yang menjadi pemicu konflik? Coba jelaskan dulu. Yang menjadi pemicu konflik adalah ketika orang TPL datang dan mengklaim tanahnya itu adalah milik mereka, tanah register namanya. Kami dulu menyebutnya tanah register gitu. Sementara masyarakat nggak terima karena ya setahu masyarakat itu bukan tanah mereka karena kita di situ gitu kan, udah mulai dari dulu gitu. Dari opung-opung. Dari opung ke opung gitu, jadi tanah adat lah istilahnya. Jadi itu tanah mereka, identitas mereka. Tiba-tiba ada orang luar mengklaim ini harus kami tanam kalipos gitu, ini pohonnya harus kami ambil gitu. Ya nggak terima dong. Pohon-pohon apa aja itu yang mau diambil? Waktu itu ada pinus, dan Haminjon? salah satunya adalah itu tumbuhan pohon endemik tuh Haminjon yang mata pencaharian utama. Oke, mata pencaharian utama. Iya, di desa kami. Kemenyan ya? Kemenyan. Iya. Oke, jadi melawan penduduk, warga. Iya, warga melawan. Oke, terus waktu itu para pria sampai bersembunyi di hutan. Sebenarnya bukan bersembunyi tapi menjaga. Oke. Malam pun mereka patroli lah istilahnya ya, menjaga, siang pun mereka menjaga. Tapi waktu itu para ibu atau opung-opung Ikut demonstrasi terus membawa kayu-kayu untuk menghadang. Iya. Kau lihat itu? Iya, aku lihat waktu Ya. aku sekolah dulu, kayu-kayu untuk menghadang, terus ini apa sih namanya, kayak giling cabe gitu kan, dimasukin ke botol aqua gitu. Jadi kalau Sebagai dilawan, alatnya. diserang, ini Iya, nanti dilempar gitu, disemprot. semprot gitu. Iya. Itu begitu militan waktu itu kaum ibu ya. Iya. Karena menyangkut apa itu? Kenapa mereka sedemikian militannya? Ya tanahnya diambil. Oke.
ruang hidupnya diambil. Ruang gitu. hidup, sumber nafkahnya diambil. Tempat mereka mencari nafkah Diambil. Oke. Iya. Nah, sebagai anak SMP waktu itu yang SMP, SMA iyalah. belum paham betul apa sebetulnya yang terjadi ini dan posisi tanah atau hutan adat ini, apa perasaanmu itu mewakili anak-anak Pandumaan waktu itu? Perasaanmu seperti apa? Aku sebenarnya gimana ya aku bilang ya, kalau misalnya bapak pulang kan, terus dia bercerita konflik di Toba kayak gini. Toba itu hutan, iya, ya? Toba itu hutan, kayak gini gitu kan, sampai mereka harus ngetenda menjaga hutan gitu. Aku berpikir kayak gini, apa memang tugas TPL ya mengambil Dorayon kan pada saat itu? Apa memang tugas mereka ya mengambil yang bukan bagiannya gitu. Oke, dan ada nggak perasaanmu sebagai orang tinggal di hutan, tinggal di kampung, bagaimana waktu itu bayanganmu terhadap negara ini? Kan mereka bertindak atas nama izin negara. Apa waktu itu pikiranmu? Sebenarnya waktu SMP aku nggak kepikiran itu. Yang kupikirkan adalah, susah banget ya ternyata orang tuaku mempertahankan miliknya sendiri gitu. Dan warga ini? Dari orang luar gitu yang tidak dikenal, yang tidak punya silsilah sama sekali di kampung itu gitu kan. Itu tiba-tiba mengklaim. Tiba-tiba mengklaim itu miliknya gitu. Aku sih yang kupikirkan itu waktu remaja gitu. Tapi setelah udah dewasa gini, aku berpikirnya gini. Masyarakat adat itu bagian dari NKRI gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya NKRI itu nggak ada kalau nggak ada masyarakat adat. Betul. Itu semangat. Tapi kok dalam penerapannya, kok negara nggak berpihak? Negara itu tidak melindungi atau negara itu tidak berpihak kepada NKRI ini gitu, rakyat itu. Kepada rakyat itu. Gitu. Ya. Padahal tanpa masyarakat adat NKRI itu nggak ada. Betul. Gitu. Jadi kayaknya peran negara, bukannya aku mengklaim tidak bagus ya, tapi dari dulu sampai sekarang itu kayaknya hak-haknya itu dikebelakangkan gitu. Ya. Yang diutamakan adalah kapitalis. Ya, pengusaha ini. Pengusaha. Pembangunan katanya. Pembangunan, iya. Yang diutamakan adalah pembangunan. Sementara mereka membangun dengan cara mereka, belum tentu kami merasa atau masyarakat adat itu merasa itu mereka terbangun. Ya. Gitu. Ya, itu bukan kebutuhan mereka. Iya. Tapi itu poinnya, menarik. Iya, tapi negara menganggap itu kebutuhan mereka gitu. Padahal masyarakat adat enggak gitu. Masyarakat adat ya identitasku loh, tanahku gitu. Tanah adat itu ya tanah margaku gitu. Kayak misalkan ada tanah marga Pandiangan, marga ini. Oke. Sebelum lanjut, Ade, coba marga-marga apa saja yang dominan waktu itu di wilayah Pandumansip itu? Nenggolan banyak di sana. Marga apa lagi? Nenggolan, Sihite, Pandiangan, Lumban Gaul, Lumban Batu. Lumban Gaul, Marbun ya? Marbun, iya. Ya, Pandiangan. Itu marga-marga yang dominan. Marga-marga yang nggak ada situ mau orang kan? Tapi artinya apa? Ketika mereka datang mengadu ke Jakarta dan saya dihubungi oleh salah satu tokoh Batak yang saya kagumi namanya Mullah Harahap almarhum. Iya. Dia telepon saya. Lai, ada dongan dari Bonapas Sogit. Mereka mengadu ke Jakarta karena diintimidasi oleh TPL atau Indorayon dan aparat berpihak ke mereka dan juga pemerintah daerah seperti lepas tangan ya, tolonglah kita bantu. Dan saya waktu itu langsung bersedia. Saya tidak melihat di situ ada marga Situmorang atau marga Nenggolan. Saya melihat di situ adalah siapapun yang ditindas, siapapun yang diperlakukan tidak adil itu harus ditolong, harus dibantu. Tidak bisa membantu materi, minimal memberi semangat. Itu dasarnya. Makanya saya telepon beberapa teman agar mau peduli, dan kami bawa ke beberapa mengadu dengan aliansi peduli Tanah Batak yang terbentuk spontan, walaupun hasilnya tidak menggembirakan. Ya. Nah, itu tadi marga-marga yang dominan di sana ya. Lumban Batu, Lumban Gaul, Marbun ya. Pandiangan, Nenggolan, terus marga apa lagi tadi tuh? Sinambela, Manulang enggak di Pandumansip Huta tapi di tempat lain. Di tempat lain. Nah, oke, kita kembali ke pandangan personalmu. Kamu merasa pada saat itu kami rakyat Indonesia kok bagian dari NKRI? Ini menarik poinnya dari sini, sudut pandangnya. Bahasa sekarang, negara di mana?
kok tidak melindungi kami seperti itu? Itu yang kau pikirkan waktu itu. Iya. Lalu bagaimana teman-teman seusiamu waktu itu, Dek? Mereka kan juga ikut cemas, ikut khawatir, ikut sedih ketika orang tua mereka harus melawan. Ini perlu kau ceritakan agar orang-orang Batak di dunia ini tahu. Agar orang-orang Indonesia tahu bahwa persoalan ini bukan soal semata-mata pencemaran, semata-mata ini, enggak. Kau ceritakan dulu jeritanmu sebagai warga yang orang tuanya mengalami konflik Untuk teman-teman seusiaku ya, yang saat itu. teman-teman seusiaku saat itu gimana? Mungkin sama kayak aku, merasa Bingung. gelisah gitu kan. Aduh, kok sama Sedih banget. sedih banget gitu. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Sumber nafkah kami, Iya, yang nggak menyekolahkan kami. Mm-mm. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Siapa aku gitu loh. Iya. Nggak mungkin lah aku pateng-tengan lah istilahnya kan, jumpai orang pemimpinnya mungkin kapitalis tersebut gitu kan, untuk bilang jangan dong, jangan digerogoti dong, ini tempat hidup kan, nggak mungkin kan. Pokoknya kita nggak punya kuasa untuk itu gitu. Sampai ya gimana ya, intimidasi itu kita rasakan bersama-sama gitu kan, tapi kita nggak bisa berbuat apa, kayaknya sedih banget gitu. Sedih banget sampai akhirnya ya mungkin aku dan teman-teman gitu kan yang seusiaku mungkin ya barangkali pasti sama lah aku bilang, karena kami satu kampung, kami juga merasakan hal yang sama, pasti juga berpikir apa sih yang bisa aku perbuat untuk ini gitu, pasti kayak gitu. Dan itu untuk aku pribadi terjawabnya itu ketika Bang Togu update status itu kan, jalan kaki dari sini ke sini gitu kan, aku langsung hubung Japri, aku ikut gitu, karena sebelumnya sudah berteman? Iya, aku Okay. sama Bang Togu sebelumnya sudah makanya aku langsung Japri, dia kan berani gitu loh. Kalau misalnya kenalan dulu ya enggak lah. Kok kau nekat ikut? Kan jauh sekali, 1.800 berapa kilometer itu? 1.700 atau 1.800. Oke. Aku geram, aku muak gitu. Menyimpan akumulasi kemarahan itu. Aku muak gitu kan. Oke lah, Desa Panduman Sipitu Huta tahun 2016 Sebagian dikembalikan. Sebagian dikembalikan, dan hutan adat Udah bukan, habis. Iya, hutan adat bukan hutan negara gitu kan. Di SK hutan adatnya pada saat itu gitu. Walaupun sekarang sudah direvisi lagi kan dengan yang terbaru Di zaman Pak Jokowi. di zaman Pak Jokowi. Oke. Aku geram dan muak gitu kan. Akhirnya aku punya kesempatan untuk Melampiaskan untuk kemarahan, melampiaskan tuntutan, gitu. akar pahit. Terhadap Perbuatan. intimidasi yang bertahun-tahun terjadi di kampung halamanku gitu. Ya aku Japri, akhirnya aku jalan gitu. Atau juga aku rasa jalan itu enggak. Oke. Sebelum kau jalan, tentu kau minta izin dong ke orang tua. Iya. Mama masih ada? Ibu? Mama dan bapak masih sehat. Mereka di mana sekarang? Di kampung. Oke, di Panduman. Iya, kami tinggal bersama. Oke. Terus waktu kau sampaikan keinginanmu, apa respons mereka? Sebelum aku nggak secara langsung bilang gitu kan. Aku cerita sama mereka kan tentang yang terjadi bulan Mei di Natumika gitu. Mereka langsung kembali mengingat, oh iya kayak kita dulu ya gitu. Kau ceritakan di Natumika seperti apa? Ya di Natumika itu aku bilang lagi nih sama orang tua aku, ada loh desa gitu kan, ada loh Di Toba yang pernah mengalami hal yang sama seperti yang mama bapak dan kita rasakan gitu kan. Kayak mana dibilang gitu kan. Terus aku cerita di Natumika itu ketika TPL menanam kalipus di tanah mereka berontak, mereka melawan gitu. Baguslah, berarti ada perlawanan terhadap TPL itu kan. Jadi orang tua aku udah langsung ngerti lah gitu kan. Terus aku ceritakan bagaimana TPL itu mengukar holinya leluhurnya. Ya, menggali tulang belulang. Ditanami kalipus, akhirnya mereka marah gitu kan. Kejam banget itu, memang TPL bukan manusia itu, sampai kayak gitulah ngomong kan. Akhirnya kan mereka tergejolak kembali gitu kan, tentang apa yang terjadi gitu. Lama-lama kelamaan setiap ada informasi tentang Natumika, informasi tentang kebanjiran di Parapat, aku sering cerita sama orang tua gitu. Jadi pada saat aksi mau dimulai,
aku jadi nggak menjelaskan lagi ke apa alasanku kenapa aku harus ikut gitu. Oke. Tapi langsung disetujui bapak sama Uma? Mama sih bilang kayak gini, udah gila, kau ngapain kau jalan ke Jakarta? Oke. Gitu. Ya, jangan jauh-jauh. Aku pun mungkin berkata begitu. Udah gila, kau ngapain kau jalan ke Jakarta? Nanti kau pingsan siapa yang ngurus? Nanti kayak gini kan, khawatir lah kan. Tapi ya udah setelah itu dibilang aku nggak ngomong banyak lagi. Baru sampailah kabar ke bapak gitu, katanya si Agus mau jalan kaki gitu kan. Oh, panggilanmu Agustina si Agus? Agus gitu. Katanya si Agus mau jalan kaki gitu kan. Sampailah kabar ke bapak aku mau jalan kaki. Ya bapak diam aja gitu. Usia berapa bapak sekarang? Adek? 56. Oh, 56 oke. atau 54 ya. Kau siakangan paling besar? Iya. Oh, ngadeki. Terus setelah disampaikan kan, aku nggak usah ngomong banyak lagi sama bapak. Mungkin karena bapak sudah mengalami pahitnya. Iya, dia diam aja dan tinggal nanya kapan rupanya jalannya gitu. Oh, ini maksudnya setuju gitu. Ya, aku jelasin aku 14 mulai start dari Balike. Berarti tanggal 13 aku harus berangkat. Ya udah, jaga kesehatan gitu. Nggak dilarang. Nggak dilarang, kalau bapak nggak dilarang. Tapi kalau mama awalnya khawatir. Unang gitu. Terus mereka bilang, hola situ gue di dongamu, katanya gitu. Enggak, kami ada 11. Oh, ada tim kok gitu. Jadi pos rohana kan kalau kita rame-rame gitu. Aduh, mengharukan sekali, bangga sekali. Tapi kok bisa ya kau terpanggil untuk ikut? Ya, Dek. Kayak mana lah aku bilang ya. Kau perempuan, fisikmu pun kecilnya kulihat. Ya kita harus gimana ya, nggak ngerti lah kenapa ya. Kayaknya sebelum Tuhan menciptakan manusia, kayaknya Tuhan sudah men-setting hati orang masing-masing untuk bagaimana. Itu ya keyakinanmu. Ya kayaknya aku sudah disetting untuk punya, kayak nggak suka aku penindasan, intimidasi itu dalam bentuk apapun. Betul. Dan ketika itu ada, rasanya aku mau melawan gitu. Kalau misalnya aku nggak punya kesempatan untuk melawan itu, kayaknya aku menyesal atau aku, aduh, kenapa sih aku nggak bisa berbuat apa-apa untuk ini gitu. Iya. Di persoalan ketidakadilan. Iya. Bagus sekali. Itu. Oh, kagum aku. Dan memang harus dilawan gitu. Ya. Jadi kalau bukan kita lagi yang melawan itu, siapa lagi? Oke. Gerakan kalian tim 11 ini kan menimbulkan pro dan kontra, dan terutama adalah dari orang Batak sendiri yang sedih sekali. Saya sedih sekali ya, kok begini lah ya, apa begini. Tapi jadi ku ingat tadi omonganmu yang terakhir, apa Tuhan memang menciptakan ada rasa adil dalam diri orang, ada yang tidak. Mungkin ya, kita tidak tahu, tapi kita tidak menjudge ya. Ya, Dek. Nah, sekarang apa yang mau kau sampaikan ke tim yang nyinyir itu, yang menyindir-nyindir gerakan kalian itu? Apa pesanmu? Atau pendukung si TPL itu? Kalau sesuatu yang baik itu ada, tanggapan itu bermacam-macam. Ya. Gitu. Ada yang mendukung, ada yang tidak peduli, dan ada yang peduli sampai harus menyinyir gitu. Jadi orang yang menyinyir itu sebenarnya orang yang peduli. Tapi dia di jalan yang berbeda, di haluan yang berbeda gitu. Untuk mereka sih aku bilang gini, yang pertama, barangkali kalian nyinyir tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nah, jadi aku saranin supaya banyak-banyak membaca lah gitu. Setidaknya kalau tidak punya pengalaman secara langsung seperti kau dan kawan-kawanmu, kami dan kawan-kawan di Desa Panduman Spituhutan atau Mika, Kabupaten Humbahas itu, dan yang lain tidak punya pengalaman di situ, tapi kan bisa kita korek sejarah, banyak buku yang harus kita baca tentang jejak-jejak TPL, dosa-dosa TPL itu yang sudah lama mengintimidasi tanah kita gitu. Ya, artinya menyangkut soal kepedulian. Iya. Lu peduli atau tidak? Itu saja sih menurut aku. Iya. Ya, lu peduli atau tidak? Kayak aku misalnya, bisa saja aku tidak peduli. Nestor, bisa saja kami tidak peduli. Saya lahir di Samosir. Saya tinggal di Jakarta dari tahun 77, 40 berapa tahun sekian itu. Belum lahir kau, Adik. Tetapi kenapa saya tidak bisa terima? Ada kepedulian. Ada kepedulian. Bukan mau jadi caleg saya, bukan. Tidak ada. Nah, sekarang saya sengaja khusus mewawancaraimu, Adik. Semoga
yang selama ini sinistik atau hanya melihat bahwa hadirnya TPL memberi pekerjaan ke seribuan pekerja buruhnya, warung-warung di kiri kanannya. Mereka tidak tahu kerugian besar di balik Iya. itu, penderitaan besar di balik itu. Saya mau mengatakan bahwa sampaikan dulu Agustina Pandiangan suaramu agar banyak sekali orang Batak, alumni-alumni perguruan tinggi ternama di Indonesia, eksekutif segala macam, orang kaya, yang tidak peduli, yang menganggap sepele, yang menganggap kalian ini ngada-ngada, kalian ini harus mendukung pembangunan. Come on, pembangunan seperti apa yang mereka maksud? Sedih sekali, saya sedih sekali begini. Dan saya melakukan kritik ke gereja, saya jemaat HKBP. Saya berharap gereja ikut sebenarnya terlibat di sini. Tidak harus dia ikut demonstrasi di depannya pabrik TPL, bukan. Bukalah hati dan pikiran. Apa sih misi kalian, misi gereja di dunia ini? Keadilan, kemanusiaan itu sebetulnya. Tapi mereka banyak yang salah paham. Nah, waktu kasus Panduman itu, gereja mana waktu itu, pendeta mana yang memberi perhatian? Adakah? Ada sih satu pendeta yang selalu talk aktif gitu untuk apa yang terjadi gitu, pendeta Sinambela Dari gereja mana dari itu, Adek? GPDI. GPDI. Iya. Ya. Yang lain hampir tidak. Yang lain Seperti absen. ya, yang lain mungkin mendukung di dalam hatinya, Di dalam doa. di dalam doa, tapi tidak terlalu talk aktif gitu. Oke. Jadi ada lagi semacam closing statementmu, Ade, untuk khususnya generasi muda. Saya selalu mengatakan generasi muda harapan kita. Orang-orang seperti kau. Untuk generasi muda, aku rasa kita harus bertindak dengan hati gitu. Ketika ada sesuatu yang tidak baik di kondisi sekitar kita, jangan kita jadi orang yang apatis gitu. Atau sinistis, Iya. mencibir. Atau malah mencibir gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Apalagi terkait dengan intimidasi yang terjadi atau kerusakan-kerusakan lingkungan. Ini seringkali jadi dilema untuk anak-anak muda gitu kan. Dia kayak aktivis lingkungan, ikut komunitas-komunitas pencinta alam contohnya gitu. Tapi ketika ada konflik kayak gini, ada aksi seperti ini, dia tidak mendukung gitu. Akhirnya kan jadi nggak balance gitu. Dia dalam komunitas yang seperti ini, sementara ada aksi yang memperjuangkan kelestarian lingkungan, tapi dia tidak mendukung gitu. Itu bukan anak muda yang unggul menurutku. Jadi jadilah unggul. Jadilah orang yang peduli sekitar, jadilah orang yang tetap menjaga lingkungan. Contohnya kalau misalnya generasi muda ya, contohnya dari buang sampah sembarangan mungkin itu harusnya tidak gitu, karena kita tahu sampah itu efeknya bakalan beratus-ratus tahun, apalagi sampah plastik gitu ya. Itu pesan aku, untuk kita semua harus peduli. Dan ku catat tadi, ku garis bawahi soal tidak bisa menerima ketidakadilan itu. Itu keren sekali. Seorang Agustina Pandiangan ya punya pemikiran seperti itu di usia belia, saat SMP pun sudah tidak bisa menerima ketidakadilan. Nah, ada sedikit yang terlewat. Siapa LSM atau organisasi yang saat itu konsisten mendukung kalian? Oh, yang konsisten mendampingi. Iya. KSPPM. Hanya KSPPM kah? Setauku KSPPM. KSPPM. Terima kasih untuk KSPPM. Iya. Terima kasih untuk semua. Itu Suryati, Simajuntak, itu Delima, Iya. Silalahi, Lairoganda, Simajuntak, dan semua. Saya tidak bisa. Oh, David Raja juga, ya. Banyak sekali orang-orang KSPPM yang saya respect, ya. Harus banyak orang-orang seperti kalian. Terima kasih Ade, kau sudah mau berbagi, menyampaikan apa sebetulnya yang terjadi di sana. Dalam studi kasus dari kampungmu sendiri, warga Pandumaan, Sipituhuta, Polung, Kabupaten Humbakas. Ya, jadi ada Kabupaten Tapanuli Utara, ada Kabupaten Toba, ada Kabupaten Humbakas, ada Kabupaten Samosir, ada kabupaten yang
juga ikut jadi sasaran TPL. TPL, hutan-hutannya Kabupaten Simalungun, Dairi, ya juga sampai ke Sipirok Tapsel sana. Semoga dengan pembicaraan yang spontan ini dengan adik saya Agustina ini makin membuka hati dan pikiran kita. Itu saja. Saya berharap sekali muncul yang lebih peduli, khususnya para kaum muda, tidak hanya orang Batak. Tidak hanya orang Batak. Saya berharap muncul gerakan-gerakan pembaruan dari kaum muda, termasuk melawan ketidakadilan. Terima kasih atas atensi kalian. Sudah habis kuota kalian untuk menyaksikan ini. Semoga perjuangan tim 11 menginspirasi kaum-kaum muda lagi dan membuka mata hati, pikiran, dan kesadaran pemerintah. Juga pihak-pihak yang seharusnya ikut terlibat, ikut memperjuangkan keadilan dan ekosistem di Tanah Batak dan di seluruh Indonesia. Horas, salam juga dari Salam Agustina Pandiangan. Agustina Pandiangan. Oh ya, jadi buku di rumah bacamu itu di daerah mana, Matiti? Enggak, di rumah, di Pandumaan. Apakah kau berniat untuk mengembangkan rumah-rumah baca? Aku pulang kampung. Mm-mm. Awalnya itu aku mau menggerakkan di desaku itu kegiatan literasinya. Jadi intinya seperti ini. Yang ku jangkau ya. Terkhusus itu anak-anak. Sebenarnya terbuka untuk umum, buku-buku bacaan untuk orang dewasa. Keren mahasiswa, kamu, keren. Gitu. Keren. Tapi aku pengen fokus di anak-anak. Karena apa? Karena untuk bukannya men-setting ya, aku nggak punya kuasa untuk men-setting pola pikir mereka, tapi mereka akan bertumbuh dengan pola pikir yang positif, pola pikir yang peduli, maju, itu pola pikir yang maju, berwawasan, merdeka, belajar, itu harus dari anak-anak. Oke, saya setuju. Harus dari anak-anak. Kalau sudah gede nanti sulit itu, karena kan dia udah membudaya di dalam pikirannya mungkin yang hal-hal yang lain selain yang positif. Ya, mindsetnya sudah terbentuk sendiri. Jadi ada harapanmu untuk rumah bacamu itu misalnya ingin kusumbang buku misalnya? Atau yang lain? Sopo Baca Haminjon, harapanku sih Sopo Baca Haminjon itu bukan hanya di rumahku gitu. Mudah-mudahan pemerintah desa bisa melihat hal positif yang terjadi di sini, kemudian mengembangkan kegiatan literasi di kampung kami. Karena kampung kami pun bukan hanya kayak aku kan Parpea Tigor gitu kan, bukan hanya itu, ada si Panguhalan, di Panduman ada si Pituhuta, ada dan desa-desa yang lain, Panduman Dabolak gitu. Jadi maunya ada posko-posko literasi di mana anak-anak nyaman membaca, nyaman mendengarkan dongeng, nyaman bermain permainan tradisional gitu, biar nggak melulu gadget gitu. Biar nggak melulu gadget. Iya. Keren, gitu. keren. Dan langkah awal yang kulakukan sih, aku ke desa lain ada kereta baca gitu. Tujuanku kereta baca adalah mendatangkan buku-buku bagi mereka atau menyita sebagian waktu mereka supaya tidak main gadget, itu sih intinya. Kenapa kamu lakukan itu dan siapa yang membiayai itu? Siapa yang membiayai? Yang nggak butuh banyak biaya di situ kan, aku ngajar juga gitu kan. Kamu ngajar di? Ngajar di Matiti tadi, di SMP. Oh, kamu di SMP negeri itu kan? Swasta. Oh, swasta. Iya. Jadi kami punya penghasilan ya, Dek? Iya, bisa lah dialokasikan sedikit-sedikit. Kamu keren sekali, Agustina Pandiangan. Aduh, merinding saya, terharu, bangga banget deh adikku ini. Bangga sekali. Mudah-mudahan banyak generasi muda, baik yang di hutan, di desa, di kota, terinspirasi dari gerakan-gerakan yang dilakukan seperti adikku Agustina Pandiangan. Horas, terima kasih atas kepedulian kalian.